Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada. Amma ba'd. Sahabat-sahabat Majelis Studi Dakwah Terapan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada pertemuan kali ini, kami dari Majelis Studi Dakwah Terapan akan menyajikan versi kultum. Tema besarnya adalah ada 6 tingkatan nafsu manusia. Nah, mari kita lihat ada di level mana nafsu kita. Dan kali ini adalah episode yang pertama, yaitu tentang nafsu amarah. Apa itu nafsu? Nafsu itu adalah bahasa Al-Quran, yaitu an-nafs, artinya jiwa, sukma, watak, karakter, kepribadian, diri, orangnya. Misalnya dia orangnya susah dibilangin, kalau dia ini orangnya enak diajak ngobrol, itulah nafsu. Nafsu itu juga adalah nafas, nyawa, dan nafsu itu yang sekarang para sahabat-sahabat sedang bicara di dalam kolbunya. Itulah nafsu. Nah, beda dengan ruh. Kalau ruh itu adalah yang ditiupkan Allah ke dalam jabang bayi ketika jabang bayi berumur 4 bulan. Sebelum 4 bulan, jabang bayi itu sudah hidup. Itulah namanya hayati. Dalam hayati itu ada nafs, ada nyawa, ada jiwa. Nah, kemudian nafsu ini yang akan pulang nanti kepada Allah. Sebagaimana Allah berfirman, kullu nafsin dha'iqatul maut, summa ilaina turja'un. Setiap jiwa pasti akan mengalami sakratul maut, akan mengalami proses keluarnya jiwa itu dari jasad. Kemudian kamu dikembalikan kepada kami. Nah, nafsu yang paling rendah adalah nafsu amarah. Sebagaimana Allah berfirman dalam surah Yusuf ayat 53, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa ma ubarri'u nafsi, innan nafsa la ammaratum bisu illa ma rahima rabbi, inna rabbi ghafurur rahim. Dan aku tidak bisa membebaskan diriku dari nafsuku. Sesungguhnya nafsu itu menyuruh kepada keburukan, kecuali nafsu yang sudah dirahmati oleh Tuhanku. Ini adalah sejarah Nabi Yusuf alaihi salam ketika Nabi Yusuf digoda oleh Zulaikha. Kata Nabi Yusuf, kalau tidak nafsuku ini dirahmati oleh Allah, pasti aku sudah tergoda. Kenapa? Nafsu itu cenderung menyuruh kepada kejahatan. Itulah dia nafsu amarah. Nah, apa ciri-ciri nafsu amarah yang telah menguasai jiwa kita, diri kita? Setidaknya ada 2. Yang pertama adalah orang yang suka marah-marah. Pagi-pagi sudah marah bab 1, siang-siang marah bab 2, malam-malam, sore-sore masih marah bab 3, ketika malam marah lagi, jilid 1, jilid 2, jilid 3, marah terus, temperamen. Nah, ketika itu jiwanya adalah jiwa amarah, nafsu amarah. Tuh ciri yang pertama. Ciri yang kedua, nafsu amarah yang menguasai diri kita adalah ketika berbuat dosa, baik dosa besar maupun dosa kecil, baik yang haram maupun yang makruh, jiwanya tidak ada rasa penyesalan. Nah, misalnya ada orang korupsi, dia katakan ini sebagai prestasi. Ada orang yang suka bohong sana, nipu sini, tapi dia tenang-tenang aja.
itu jiwanya amarah. Atau bahkan ada orang yang senantiasa mengerjakan perbuatan makruh. Banyak perbuatan makruh dan tidak berubah terus, begitu terus. Nah, ketika itu jiwanya adalah amarah. Hati-hati, kalau ini tetap dipertahankan, ketika datang sakaratul maut, maka dia matinya su'ul khotimah. Datang 900 anak buah malaikat Ijrail, yang 600 memegangin badan orang tersebut, yang 300 menarik dari ujung kaki ke paha. Kalau tidak dipegang malaikat, maka lompat-lompat seperti sapi dipotong. Nah, kemudian gantian dari paha sampai ke leher, yang 300 lagi. 300 lagi dari leher ke ubun-ubun. Matanya mendelik ke atas, ditarik paksa oleh malaikat Ijrail. Itulah orang mati su'ul khotimah. Jadi kalau orang mati itu, yang lebih dulu dingin adalah kakinya. Nah, pegang kaki masing-masing. Kalau dingin, mau mati lah itu. Nah, ini yang dikatakan orang mati su'ul khotimah. Kenapa? Nafsunya, nafsu amarah, kolbunya nanti, kolbun hotmin. Kolbun yang tertutup, atau bahkan kolbun mayit, kolbun yang sudah mati. Kita berlindung kepada Allah, jangan sampai kita termasuk orang yang nafsunya atau jiwanya jiwa amarah. Na'udzubillah min dzalik. Inilah nafsu peringkat ke-6. Adapun peringkat ke-5 kita akan lanjutkan pada episode yang kedua, insyaallah. Wallahu a'lam bishawab. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.